sisi misalnya menginstruksikan agar kasus ini diungkap tuntas, tapi di sisi lain terus-menerus mengulangi tudingan-tudingan negatif kepada para aktivis. Bahkan di hari kejadian, di hari di mana kita belum lepas 1 kali 24 jam setelah penyerangan terhadap Andri Yunus, Presiden kembali mengatakan bahwa para pengkritiknya adalah tidak patriotik dan Presiden mengatakan nanti akan ditertibkan. Nah, jadi ada semacam persepsi bahwa kritik itu adalah kekacauan sehingga harus ditertibkan. Padahal yang kacau adalah orientasi pikiran, kebijakan, tindakan, dan pernyataan Presiden yang seringkali menuding protes-protes itu sebagai teroris, kemudian sebagai anarkis, atau sebagai makar, atau sebagai orang-orang yang membawa kepentingan asing, kepentingan kekuasaan, atau kepentingan uang. Jadi pernyataan-pernyataan semacam ini mengganggu bagaimana polisi berpikir, bagaimana polisi menjalani proses hukum yang objektif gitu. Demikian. Jadi akar masalah kekacauan politiknya, kalau kita menggunakan istilah kekacauan, adalah Presiden Prabowo sendiri yang berulang-ulang, bahkan yang terakhir Januari, Februari, dan sekarang bulan Maret, selalu mengatakan bahwa para pengkritik atau para pengamat sebagai orang-orang yang memiliki motif-motif yang tidak murni. Entah itu mencari uang, entah itu karena kalah kekuasaan. Padahal dulu Presiden Prabowo sebelum menjadi presiden seringkali mengkritik secara keras karena mungkin ia juga mengakui bahwa ia tidak dapat kekuasaan sehingga aset bisnisnya misalnya terbengkalai. Jadi saya kira kritik-kritik itu harusnya dimaknai sebagai saran dan masukan yang positif kepada pemerintah supaya kebijakannya menjadi lebih baik. Entah itu soal makan bergizi gratis, koperasi desa, danantara, atau mengenai mobil impor dari India yang sangat bermasalah. Jadi kekacauan itu bukanlah kritik atau sebaliknya kritik bukanlah kekacauan. Kritik justru memperlihatkan ada dinamika yang positif di dalam demokrasi Indonesia. Kalau tidak ada kritik, kalau kritik dianggap kekacauan, lalu kita ingin meniadakan kritik-kritik semacam itu atau mengkooptasi orang-orang yang suka mengkritik dengan segala pendekatan, uang dan jabatan, maka kita bukan lagi negara demokrasi, melainkan negara yang otoriter, yang sangat monolitik, tidak ada perbedaan pandangan, atau kalaupun mau protes harus izin seperti di era Orde Baru.